Ya, kembali lagi di Ruang Publik KBR bersama saya Naomi Liandra dan masih kami tunggu untuk Anda yang ingin bertanya atau memberikan komentar di Ruang Publik KBR melalui telepon bebas pulsa di 0800 24 57 893 dan juga pesan singkat WhatsApp di 0812 118 8181. Kita masih berbincang soal kenaikan kasus COVID-19 bersama dengan Ibu Mas Dalina Pane dari Perhimpunan Ahli Epidemiolog Indonesia. Kita beralih ke YouTube dulu ya Ibu ya, YouTube KBR sudah ada yang berpartisipasi dari Wikan Wiratsongko. Pemerintah memprediksi akhir Februari puncak Omikron. Bagaimana bisa mengukur kondisi seperti ini? Selain prokes ketat dan vaksin booster, hal apa lagi yang harus dijalankan? Terima kasih. Silakan Ibu. Ya, prediksi kita, Pak Menteri sendiri sudah mengatakan tidak ada satupun prediksi yang benar. Itu di tahun 2021 dan sekarang kembali diulang lagi prediksi ya. Sebenarnya secara epidemiologi kita jarang melakukan prediksi ya. Prediksi biasanya kita lakukan hanya untuk persiapan logistik. Jadi bukan untuk menunggu bahwa puncak kasus itu akan terjadi. Apakah akan terjadi pada akhir Februari? Kalau kita lihat statement pemerintah itu sudah berganti-ganti berkali-kali. Pertama di awal Februari, kemudian mundur ke akhir pertengahan Februari, lalu akhir Februari, terus mau ke Maret. Itu sama seperti tahun lalu. Delta juga begitu. Prediksi Juni, mundur lagi awal, mundur lagi akhir Juli, lalu Agustus. Jadi sebenarnya apa gunanya kita melakukan prediksi kalau pengendalian tidak kita lakukan? Jadi apakah benar akan terjadi di akhir Februari? Kami melihat ini baru dimulai sebenarnya. Omikron sendiri baru ada di 5 provinsi, 5-6 provinsi. Dan ini yang harus kita jaga adalah dia jangan sampai meluas ke 34 provinsi. Kalau dia sudah meluas ke 34 provinsi, maka puncak-puncak kasus di berbagai wilayah baru mulai akan terjadi. Nah, jadi berapa lama ini kita akan tunggu? Itu tergantung dengan containment-nya. Kalau containment itu berjalan efektif, mestinya ya tidak lama. Kalau Delta kemarin antara 8 sampai 14 minggu dari mulainya kenaikan Delta. Tetapi kalau Omikron di banyak negara mereka lebih cepat, 6 minggu sudah terjadi penurunan. Nanti kita lihat untuk di Indonesia pembuktiannya. Tetapi yang terutama adalah bagaimana containment itu bisa efektif dihitung di dalam penghitungan prediksi. Sejauh ini kami melihat prediksi itu dihitung hanya berdasarkan atas peningkatan jumlah kasus. Secara epidemiologi kami menghitung prediksi itu dari R-Note-nya. Kalau R-Note-nya saat ini antara 10 sampai dengan 40 kali dibandingkan dengan varian awal yang 2 sampai dengan 4, maka mestinya dia akan meningkat menjadi antara dari basic ya, basicnya kalau kita basic mulai di 10.000, maka dia akan meningkat di 100.000 sampai dengan 400.000. Tetapi itu tidak bisa menjadi jaminan. Containment-nya, tracing-nya untuk bisa melakukan isolasi dan karantina secara efektif itu jauh lebih harus diperhitungkan dibandingkan menghitung dengan forecasting jumlah kasus harian. Baik, Ibu Mas Dalina dan juga pendengar, kita sudah bersama dengan Pak Adip Kumaydi juga di pagi hari ini. Selamat pagi Pak Adip. Selamat pagi Bu Mas Dalina. Selamat pagi Pak Adip. Ya, ketemu lagi kita. Iya, baik. Sebelum kita ke Pak Adip, saya akan sapa juga terlebih dahulu penelpon kita di pagi hari ini ada Pak Jimmy di Duren Sawit. Silakan. Halo, selamat pagi Pak Jimmy. Ya, selamat pagi Pak Bu. Saya mau nanya aja nih. Ya. Pak, ini kan kapan sih Pak kita ini misalnya kita kena nih Pak gitu. Kapan sih saatnya bilang kita di rumah aja nih atau kita dirujuk mesti ke rumah sakit itu ketika gejalanya sudah seperti apa gitu atau yang mesti kita lakuin pas gejala kita udah nih stay di rumah aja atau enggak ini mesti dilihat ke rumah sakit seperti apa Bu. Baik. Kapan kita mulai saatnya itu gitu ya. Ada lagi pertanyaan lainnya Pak Jimmy? Udah Bu itu. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Silakan mungkin bisa dijawab oleh Pak Adip.
kapan kita harus ke rumah sakit atau dirawat di rumah saja nih Pak, dalam kondisi yang seperti apa? Silakan. Ya, terima kasih Pak Jimmy. Jadi ini memang menjadi penting. Jadi apa yang ditanyakan oleh Pak Jimmy ini menjadi satu pertanyaan kunci untuk kemudian kita tidak membuat overload yang ada di rumah sakit. Pengalaman dulu di bulan Juli itu adalah karena memang masih banyak masyarakat yang karena panik, terus kemudian tidak tahu tentang bagaimana deteksi dini kegawat daruratan di COVID ini, sehingga semuanya berbondong-bondong ke UGD, sehingga banyak sekali penumpukan di UGD. Jadi saya kemudian berkaca pada bulan Juli itu, kemudian kita kembangkan yang namanya triase community. Triase community itu apa? Memilah pasien-pasien mana yang kemudian bisa melakukan isolasi mandiri yang terpantau, ya dalam tanda petik terpantau, yang itu kemudian tidak perlu datang ke rumah sakit. Kapan itu? Nah, kita pakai parameternya adalah tentunya adalah bahwa gejala yang parah yang kemudian perlu untuk mendapatkan perawatan itu kalau memakai kriteria ringan, sedang, berat, maka sedang atau sampai ke berat, ya sampai ke kritis itu pasti udah harus masuk ke rumah sakit. Bagaimana cara mudahnya? Maka kita selalu memakai dua hal, yaitu satu pulse oximetry. Jadi kalau pulse oximetry yang sekarang banyak dijual, ya di macam-macam di online juga bisa menjual pulse oximetry kita. Jadi kalau di dalam saturasi oksigen di dalam pulse oximetry itu kurang dari 94, di bawah 94 itu prediksi yang segera harus datang ke pelayanan kesehatan dan itu harus diperiksa. Terus kemudian respiratory rate, nafas. Normal nafas 20 kali per menit kalau dewasa. Kalau pada anak-anak sekitar 24. Jadi kalau ada peningkatan frekuensi nafas lebih dari 24 kali per menit, itu indikator. Segera datang ke fasilitas kesehatan untuk dah. Dua hal ini aja itu menjadi satu upaya yang bisa kita jadikan sebuah indikator parameter kapan kita harus benar-benar ke rumah sakit. Nah, satu hal lagi yang kemudian akhirnya dikembangkan dan ini sekarang masih dikembangkan juga adalah isolasi mandiri yang terpantau dengan telemedicine. Ya ini yang bisa kita manfaatkan. Cuman memang banyak sekali masukan dari daerah karena isolasi mandiri terpantau ini hanya mudah diakses di kota-kota besar. Di daerah belum. Nah ini yang jadi penting peran puskesmas. Jadi peran puskesmas untuk memantau kondisi dari laporan Satgas RT RW pada saat ada yang COVID. Nah itu yang harus penting. Setiap hari dipantau kondisinya bagaimana, minimal apakah dengan telepon ataukah dengan kunjungan. Nah itu yang kemudian harus dilakukan. Kalau itu bisa dilakukan dengan baik, maka kita bisa mengurangi load yang akan terjadi di fasilitas kesehatan. Dan ini penting untuk kemudian disiapkan sekarang. Jadi pertanyaan Pak Jimmy tadi itu sangat penting untuk dipahami oleh masyarakat sehingga tidak semuanya kemudian berbondong-bondong juga ke rumah sakit sampai di UGD penuh kayak yang di bulan Juli itu. Nah, Pak Adip, kita juga pengen tahu nih, pengen menanyakan bagaimana sih Pak kondisi rumah sakit atau UGD di tengah merebaknya Omikron ini? Ya, sementara ini memang ada 25 provinsi dari data dari Kementerian Kesehatan yang sudah mulai ada perawatan COVID gitu. Artinya dari yang awalnya 0 jadi ini mulai naik. Mulai ada meningkat, terutama di 6 provinsi dimana dengan Jawa Timur ya. Jadi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, ditambah mungkin juga dengan Jawa Timur. Jadi sudah mulai ada peningkatan kapasitas tempat tidur. Walaupun belum dikonversi dari yang maksimal seperti bulan Juli. Konversinya memang belum dimaksimalkan seperti yang pernah disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan DKI. Tapi paling tidak sekarang udah masuk ke 56% kenaikan bor ruang isolasi, kemudian hampir 60% ruang intensif untuk yang di DKI contohnya, maka ini menjadi satu indikator bahwa ada kecenderungan eksponensial progresif kenaikan kasus. Ditambah lagi dengan positivity rate tadi. Jadi ini sebuah alarm sebenarnya, mengaca, tadi saya kira mungkin Bu Mas Dalina sudah sampaikan, mengaca pada saat kasus bulan Juli. Karena kasus bulan Juli itu kita sudah peringatkan dari bulan April, bulan Mei ya, Bu Mas Dalina ya, hati-hati, India udah naik. Sekarang pun kita sudah mendapatkan peringatan. Cuman kemudian kita mengaca dengan Omicron ini di negara yang lain, 40 sampai 45 hari sampai 50 hari, maka prediksi yang akan puncaknya seperti yang disampaikan oleh para epidemiolog, maka di bulan Februari akhir sampai awal Maret, ini kemungkinan akan bisa terjadi puncak. Tapi puncak itu akan semakin panjang kalau tidak diikuti dengan protokol kesehatan, protokol 5M, termasuk juga dengan cakupan vaksinasinya.
Baik, Pak Adip, tadi Bu Mas Dalina juga sempat bilang gitu ya, inti pengendalian adalah dari tracing itu juga ya. Nah, kita juga mau bertanya gitu ya Pak. Kementerian Kesehatan kan mengumumkan sudah 5 pasien positif COVID-19 varian Omikron di Indonesia yang meninggal. Menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, kebanyakan pasien yang meninggal itu adalah mereka yang belum divaksinasi lengkap. Nah, masih belum maksimalnya target vaksinasi COVID-19, terutama bagi kelompok rentan seperti anak dan juga lansia, tentu akan membahayakan mereka. Bagaimana nih Pak menggenjot target vaksinasi ini yang harus berpacu dengan penyebaran varian Omikron ini, Pak? Ya, jadi memang kalau kita bicara terkait dengan masalah vaksinasi yang belum maksimal ya, ada beberapa wilayah, katakanlah di Jawa, itu sudah sebagian besar sudah di atas 70%. Tapi yang di luar Jawa masih belum gitu loh. Sehingga ada 2 strategi yang tetap harus dilakukan. Menggenjot untuk cakupan vaksinasi untuk sampai ke 70% di wilayah-wilayah lain, sama mempersiapkan booster. Jadi yang sudah mencapai lebih dari 70%, maka booster. Siapa yang belum mendapatkan prioritas untuk booster? Tadi, kelompok-kelompok rentan tadi. Kelompok yang punya komorbid, usia lanjut. Karena memang angka kematian yang dilaporkan, dari beberapa laporan dari negara yang lain pun, juga yang terjadi kematian yang dikarenakan Omikron itu lebih ke arah satu komorbid dan juga lebih ke arah yang lansia. Ya, dan ini tetap harus menjadi kewaspadaan kita gitu loh. Dan perlu diketahui juga kasus anak ada laporan 12%, yang di saat ini 12% itu adalah anak-anak gitu. Jadi ini perlu menjadi perhatian kita juga gitu. Baik Pak Adip dan juga Ibu Mas Dalina, nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita di pagi hari ini. Setelah jeda, Ruang Publik KBR akan kembali.